Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana tadi pelajaran sebelumnya? Senang, menyenangkan. Tadi sebelumnya belajar apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Nah, jadi tampaknya anak-anak di sini sudah senang semua ya. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya dulu. Ini udah tahu belum kita bakal melakukan apa? Belum tahu. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan klasikal. Udah pernah dengar belum layanan klasikal? Jadi layanan klasikal itu merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa. Siswanya itu kalian. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi. Materi apa? Tadi udah baca belum? Udah tahu belum? Belum tahu juga ya? Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang insecure. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang bisa bantu Ibu nggak pimpin doa? Nah, yang ini aja. Pimpin doanya pimpin biasa aja, nggak usah pakai bahasa Arab, biasa deh. Boleh dipimpin dulu nak. Sebelum memulai pelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, ya, boleh Angga. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada Angga. Bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan bahwa waktu kita cuma 2 kali 40 menit, artinya 2 jam pelajaran. Jadi mohon kerjasamanya untuk memperhatikan. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menonton sebuah video. Mohon disimpan suaranya.
Nah, tadi kalian sudah menonton sebuah video. Video apa tadi? Tentang apa? Coba salah satu dari kalian angkat tangan, sebutin itu tadi film apa, terus bercerita tentang apa? Yang berani. Coba yang belakang deh. Apa tadi? Video tentang apa tadi? Yang lain diam. Jadi tadi video tentang seekor domba yang karena dia merasa awalnya dia cantik, dia berbulu, kemudian di pertengahan bulan Mei dia diambil, terus bulunya diambil, terus dia merasa insecure karena sudah berbeda dari sebelumnya. Nah, apa hikmah yang kalian ambil dari video tadi? Jangan merasa malu. Kayaknya kalian masih belum bersemangat ya. Coba kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi ibu punya beberapa gambar untuk kalian tebak ini gambar apa. Nah, ini menurut kalian ini hewan apa? Jadi kucing apa ikan? Coba kita lihat kucing atau ikan. Nah. Jadi ini hewan apa ini? Siluman kayaknya ya. Siluman kucing. Nah, coba gambar kedua ini hewan apa ini? Coba ya, yang sebelah situ hewan apa? Ikan. Kucing. Tupai ya. Coba kita lihat ini hewan apa? Jadi ini hewan apa ini? Monyet. Jadi ini gorila tupai ini namanya ya. Nah, coba yang ini. Ini hewan apa? Ikan atau bebek? Jadi ini babi persis bebek ya. Masih ada 2 gambar lagi yang bisa kalian tebak. Nah, ini hewan apa ini? Kucing. Bukan. Ini burung hantu ya, burung hantu dengan kucing ini. Bukan kucing, harimau. Nah, ini gambar terakhir. Tidak ada lagi ternyata. Ya, mohon maaf sekali gambarnya sudah tidak ada. Jadi apakah kalian sudah bersemangat?
Ibu rasa sudah ya? Sudah siap untuk melaksanakan layanan klasikal? Cukup kurang keras? Harus seperti itu. Karena kalian anak muda. Mau dapat makan gratis nggak nanti? Gambar apa yang kalian lihat di layar? Coba yang bagian sini dulu. Dari tadi Ibu ke tengah terus soalnya. Nah, ini gambar apa nak tadi? Gambar insecure. Sebutin gambar ibunya apa ini? Apa yang dia lihat di kaca? Dia pede karena yang besar. Kalian di sini pernah merasa insecure? Coba angkat tangan yang pernah merasa insecure. Ya, cowoknya tidak pernah merasa insecure. Coba yang ke bagian sini. Siapa namanya nak? Antini. Panggilan? Tini. Nah, Nini katanya pernah merasakan insecure. Nah, Nini pernah merasakan insecure seperti apa? Merasa diri tidak bisa apa-apa. Merasa diri tidak sempurna. Nah, selain Nini di sini siapa lagi yang pernah merasakan insecure? Nah, coba yang ini dulu. Pernah merasakan insecure dalam hal apa? Ini banyak Bu. Contohnya. Untuk seluruh. Game. Nah, selain ini ada lagi yang pernah merasakan insecure? Nah, itu yang pakai masker. Siapa nak? Namanya? Siapa namanya? Sabrina. Nah, Sabrina pernah merasakan insecure. Apa insecure-nya nak? Nah, dia merasakan tubuhnya ya tidak pede karena tubuhnya lebih besar, sama kayak yang ada di layar. Nah, jadi secara gadis normalnya kalian pasti pernah merasakan yang namanya pasti kalian pernah merasakan insecure. Nah, sebenarnya tutup dulu suaranya. Nah, sebenarnya apa sih insecure itu? Ada yang bisa bantu Ibu untuk kasih tahu Ibu? Nah, angkat tangan. Biasakan angkat tangan ya kalau mau jawab. Nah, siapa? Apa insecure itu menurut? Tidak pede. Nah, tidak pede. Ada lagi yang mau berpendapat? Nah, apa? Coba. Kurang bersyukur. Ini? Tidak pede. Nah, selain tidak pede, tidak bersyukur, apalagi yang kalian tahu tentang insecure? Apa? Iri. Nah, ya, bisa juga iri dengan orang lain. Itu juga sudah termasuk insecure loh, kalau misalnya kita iri dan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi, kalau misalnya kita simpulkan, insecure itu adalah suatu sikap atau tindakan kita ketika kita tidak mampu menerima diri kita. Artinya ialah kita iri kepada orang lain dengan cara membandingkan dengan orang lain yang orang lain itu lebih baik daripada kita. Kemudian kita juga kurang bersyukur. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari orang yang insecure. Nah, selain ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi, ada beberapa ciri-ciri lain nih. Yang pertama, tidak ingin keluar dari zona nyaman. Maksudnya tuh seperti ini. Zona nyaman itu ketika kalian sudah berada di titik yang membuat kalian nyaman, tapi kalian tidak mau keluar. Itu artinya tidak ingin keluar dari zona nyaman. Kemudian gemar membandingkan diri dengan orang lain. Kayak contohnya, kok dia lebih pintar sih dari aku? Kok dia lebih cantik, kok dia lebih tinggi, kok dia lebih kurus, kok dia lebih dari aku. Itu kan merupakan salah satu contoh gemar membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian memandang rendah diri sendiri. Pernah mengalami hal itu? Kapan kalian mengalami hal itu? Sekarang? Dulu, kapan dulu? Kalau sekarang, kenapa tuh sekarang? Ada yang jawab sekarang. Nah, salah satunya itu kurang pinter. Merasa diri kita ini tidak bisa daripada orang lain. Nah, kalau kalian pernah tidak merasa rendah diri? Kapan?
Besok. Besok sudah bisa memperkirakan dia ya, besok dia insecure. Gak apa, kita apresiasi. Jadi tadi siapa namanya nak? Sabrina mengatakan, ibu aku pernah bu merasa rendah diri. Kapan? Sekarang, ketika aku ngerasa aku tidak lebih pintar daripada orang lain. Nah itu kan artinya kita merasa, iya diri kita insecure, merasa kurang, merasa diri kita tidak mampu. Itu merupakan ciri-ciri ataupun tanda-tanda dari orang yang insecure. Kemudian haus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Contohnya apa? Haus mendapat pengakuan. Punya Instagram? Siapa di sini yang Instagramnya pengen followers banyaknya? Pengen likes-nya banyak, pengen komentar banyak. Siapa tidak punya IG? Nah, itu salah satu contoh kalian haus mendapat pujian orang lain. Nah, kalian ingin followers kalian lebih banyak, kemudian kalian ingin mendapat like banyak, kemudian komentar banyak. Itu kan merupakan kalian haus akan pujian dengan orang lain. Kemudian menghindari interaksi dan lingkungan sekitar. Nah, siapa di sini yang kalau ngerasa insecure itu menutup diri? Pernah nggak ngerasa, aduh aku kayaknya nggak bisa deh. Nah, rame itu kan merupakan salah satu cara kita ketika kita ingin berinteraksi. Tapi ketika kita merasa insecure, kita bakal narik diri dari keramaian tadi. Pasti akan mengurangi komunikasi, bakal mengurangi pertemanan dengan orang lain. Itu salah satu cara kita untuk menghindari interaksi. Nah, itu biasanya tanda-tanda orang yang insecure. Dia merasa diri dia, aduh kayaknya aku nggak usah berteman lagi deh. Kayaknya aku nggak bisa. Contohnya aja ya, contoh. Kalian masuk ke dalam suatu perkelompok teman. Misalnya tuh berlima. Yang berlima ini tuh pinter semua. Ada yang pinter bahasa Indonesia, MTK, bahasa Inggris, IPA, dan lain sebagainya. Sedangkan kalian tidak pintar secara akademik, tapi pintar non akademik. Ketika orang-orang berempat ya tadi, berempat ini dia kepilih semua misalnya untuk olimpiade, tapi kalian enggak, kalian akan merasa diri kalian kayaknya aku salah temen deh. Nah, itu kan merasa diri kalian itu apa? Insecure, artinya tidak percaya diri. Nah, kemudian apa sih akibat dari insecure? Coba angkat tangan, siapa yang bisa kasih tahu ibu apa akibat dari insecure? Sabrina lagi, kayaknya di kelas ini cuma ada Sabrina. Depresi. Depresi, stres, tidak percaya diri, dan masih banyak lagi akibat-akibat lainnya ya. Nah, selain itu ada nggak akibat-akibat lain? Apa? Terlalu positif masuk nggak? Nah, kurang bersyukur masuk nggak? Masuk ya, kurang bersyukur. Nah, selain yang disebutkan oleh teman-temannya tadi, di depan ini ada juga akibat-akibat dari insecure. Yang pertama, tidak memiliki sesuatu atau keinginan, atau tujuan ataupun target. Kemudian tidak memiliki keputusan melangkah, kemudian mudah prestasi. Kayak yang disampaikan oleh Sabrina tadi, merasa stres, depresi, frustasi. Kemudian juga kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan, sering gagal untuk menyempurnakan tugas-tugas, canggung, tidak bisa mendemonstrasikan, memiliki harapan yang tidak realistis, terlalu perfeksionis, terlalu sensitif, dan masih banyak lagi akibat-akibat dari insecure. Nah, kalau misalnya kita tarik secara kesimpulan, berarti insecure ini berdampak apa? Nah, berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi sebaiknya kita harus menghindari yang namanya insecure. Nah, bagaimana cara untuk menghindari ataupun mengatasinya? Yang pertama, fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Salah satu contohnya bagaimana? Coba yang cewek sebelah sini dulu deh. Bagaimana cara kamu mencintai diri kamu sendiri? Percaya diri katanya. Kalau yang ini, bagaimana cara kamu mencintai diri sendiri?
Hah? Bagaimana? Memberanikan diri. Nah, tidak membanding-bandingkan diri sendiri. Kemudian apa lagi? Merawat diri. Nah, merawat diri. Nah, salah satu contoh supaya kita bisa fokus dalam menjadi dan mencintai diri kita sendiri dengan cara menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jadi jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena setiap masing-masing dari kalian ini memiliki potensinya masing-masing. Oke, misalnya siapa namanya nak? Eca. Keisha. Nah, Keisha ini misalnya dia pintar matematika. Kemudian Repi ini tidak pintar matematika, tapi dia pintar di bidang olahraga. Nah, jadi kan ada kekurangan, ada kelebihan di sini. Tidak semua anak itu pintar secara akademik, tapi kalian ada yang pintar akademik di sini. Jadi jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kemudian bagaimana cara kedua supaya mengatasi insecure? Yang di ujung tolong suaranya disimpan dulu ya. Yang kedua, jangan bandingkan dirimu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain karena kalian masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang ketiga, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Maksud orang-orang yang suportif ini seperti apa? Yang dia mampu untuk memotivasi kalian. Mungkin kalian bisa melihat kanan kiri kalian. Nah, teman-teman kalian yang ada di sini, mungkin mereka salah satu orang yang suportif dengan kalian, yang bisa membantu kalian agar kalian selalu bersyukur dan tidak merasa insecure. Nah, kemudian masih ada cara-cara lain. Nah, temukan kelebihan dan kekurangan. Temukan kelebihan dan keunikan dirimu. Di sini ada yang tahu kelebihannya? Atau memang di sini belum ada yang tahu kelebihan? Kayak, Ibu aku nggak tahu Bu, aku ini sebenarnya bisa apa? Tahu? Apa? Coba. Kelebihannya apa? Kalau misalnya tahu. Jangan salah loh. Main game itu bisa menghasilkan uang. Tahu Just No Limit kan? Nah, jadi jangan pernah meremehkan hobi orang lain. Bisa jadi orang yang hobi misalnya ngonten, hobi yang main game, itu bisa menghasilkan uang. Tolong suaranya diatur. Nah, yang terakhir itu cara mengatasinya dengan cara selalu bersyukur. Bagaimana cara kalian bersyukur? Dekat dengan? Nah, di sini ada yang agama selain Islam? Ada? Iya. Nah, ibu rasa tidak ada ya? Nah, kalau misalnya kita ingin selalu bersyukur, itu salah satu caranya apa? Dengan cara mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Apa? Sholat. Nah, itu salah satu contohnya. Agar kita selalu bersyukur dengan yang kita miliki. Nah, ada yang kenal foto ini? Ayo, biasanya saya tuh kenal. Ini siapa? Ibu kasih clue. Dia artis Korea. Siapa? Tolong yang ujung. Siapa nak? Sebutkan. Siapa? Goana. Panggilannya? Hampir benar. Bukan Eren Velvet ya, apalagi Blackpink, bukan. Jadi kalau misalnya kalian K-popers yang sudah lama, kalian pasti tahu ini siapa. Ini adalah salah satu artis Korea, namanya Sulli. Jadi Sulli ini dia bunuh diri gara-gara dia ngerasa diri dia insecure. Iya, penyebab dari insecure itu dia depresi, karena banyak banget komentar-komentar buruk tentang dia. Kemudian dia merasa diri dia tidak sanggup lagi, dia merasa diri dia insecure, dan akhirnya dia bunuh diri. Kejadiannya sekitar tahun 2019. Nah, ini ada sebuah artikel yang menunjukkannya. Nah,
Nah, jadi coba tolong yang ini baca. Yang lain tolong didengarkan. Ya, baca yang ini. Yang lain tolong diam. Bahwasannya pada tahun lalu penyanyi asal Korea Selatan Choi Jin-ri atau dikenal Suri Bisa nak? meninggal dan kematian presiden. Kematian aktif jantung tersebut karena penyebab dan menggambar dan suara di seluruh dunia. Setelah melakukan penelitian terkait penyebab kematian Suri, ialah merasa terhadap komentar netizen yang konsisten pada media sosialnya, sehingga Suri merasa depresi dan mengganggu mentalnya. Jadi kalian udah tahu ya, masalahnya Suli ini apa? Karena dia merasa insecure. Jadi ibu pengen kalian mendiskusikan sebuah kasus ini dengan teman-teman kalian. Kan di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok. Nah, jadi ibu pengen kalian mendiskusikan kasus dari Suli ini. Bisa? Bisa nggak? Bisa ya ibu rasa? Nah. Nah, coba. Nah, jadi ini adalah pembahasannya. Yang pertama itu apakah perasaan insecure benar-benar berpengaruh pada diri seseorang? Jika hal ini terjadi pada teman dekat Anda, apa yang sebaiknya dilakukan? Kemudian bagaimana cara kita agar terhindar dari sikap insecure? Jadi ibu pengennya tuh kalian per kelompok, per baris ini. Mau dikasih waktu berapa menit? Enggak sejam juga. 10 menit ya, aman. 30 lah. Soalnya nanti ibu pengen kalian salah satu perwakilan untuk membacakan hasilnya. Bisa? 15 menit. Aman kalau 15 menit. 5 menit ya. 7 menit. 5 menit ya, karena kalian takutnya nanti ada guru yang mau masuk, nanti kita kehabisan jam ya. Jadi mohon kerjasamanya. Boleh yang depan ada belakang, yang deketan bikin kelompok. Iya, dibikin di kertas lembar. Kerja kelompoknya jangan ribut. Tetap bersuara tapi jangan ribut. Iya, dibikin di kertas lembar ya. Boleh maju nak? Ngedekat kalian, ngedekat. Enggak, satu kelompok satu aja. Enggak usah satu orang satu, tapi satu kelompok satu aja. Ada perwakilan yang nulis. 5 menit selesai ya. Sekarang jam 9.15, jadi nanti 9.20. Sekarang jam 9.15, jadi nanti selesainya jam 9.20 kalian. Kalian diskusinya selesai. Yang kelompok ini boleh maju nak? Boleh maju kalau misalnya nggak kedengeran. Bikin kelompok.
Nah, soalnya tidak usah dicatat, langsung aja jawabannya ya. Tidak usah dicatat soalnya. Ini nama-nama kelompok. Nama-nama kelompoknya nggak usah dibikin karena nanti bakalan perwakilan aja. Langsung jawab aja. Ya ini mana kelompoknya ini? Kalian ada belakang. Nah, ini kelompoknya mana? Berarti kalian ke depan. Nah, kalian ke belakang nak ngadepnya nak. Kalian ke belakang nak ngadepnya. Ini. Yang ini? Nah, ini. Ke belakang aja nak. Nah, biar terlihat berkelompok. Yang ini maju nak, jangan sendiri. Terus ke Sini maju, maju. Kalian maju, maju. Maju, jangan bertumpuk. Itu kakinya turun. Kalian ngapa udah di belakang? Ini siapa yang bikin ini? Siapa yang rabun? Udah, tunggu dulu ya. Yang sudah tolong ditunggu dulu ya nak. Karena yang kelompok kalian belum sudah. Jadi yang udah jawab tolong ditunggu dulu. Masih ada 2 menit lagi. Yang itu jangan ribut. Jangan ribut. Lah apa jawab lah. Kira-kira pertanyaannya susah nggak? Mudah apa susah? Mudah ya. Tadi kan kalian udah diberi suaranya yang ujung, nanti ibu suruh ngejelasin ya. Tolong suaranya untuk ditutup dulu. Kalau misalnya nggak bisa ditutup, ganti ini mau ngomong di depan. Bisa ya ditutup dulu? Bisa ya ditutup dulu? Bisa? Nah, bisa ya. Nah, jadi ini kan ada beberapa pertanyaan. Ibu tanya, susah apa mudah jawabannya? Nah, ibu rasa mudah ya, karena kalian kan sudah mendapatkan materi tadi. Udah dikasih video, udah dikasih materi sama ibu tentang insecure. Jadi ibu rasa untuk kasus dari artis Suli ini kalian bisa ngejawab. Jadi kelompok mana yang sudah?
Nah, baru kelompok ini yang sudah. Kelompok yang lainnya? Itu udah nomor berapa? 3. Yang ini masuk nomor 1 itu? Nah. 2 menit lagi ya. Yang udah boleh balik ke kursinya masing-masing. Kursinya boleh diputar kembali. Sakit? Siapa yang sakit boleh angkat tangan. Karena kalau misalnya sakit silakan ke UKS. Yang sakit silakan ke UKS. Sakit. Sakit. Hadap depan. Sakitnya. Tunggu bentar lagi, Mbak ya. Bentar lagi selesai. Sudah? Yang ojol sudah belum? Yang ini sudah belum? Nomor 3. Nah yang ini? Nah yang ini belum. Jawabnya semampunya aja, nak. Nggak usah terlalu pikirin. Yang kalian dapat dari yang ibu jelasin tadi. Yang sudah boleh kembali lagi ke kursinya masing-masing. Yang ngadep belakang boleh dihadapkan ke depan lagi badannya. Kelompok kalian kan sudah. Nah, ngadep ke depan lagi, nak. Sudah? Selesai? Nah, silakan ngadep ke depan lagi yang sudah. Yang ini jangan bermain. Silakan duduk ke kursinya masing-masing. Yang ini sudah? Semenit lagi ya. Yang ini sudah? Dosa. Silakan ngadep ke depan lagi. Ngadep ke depan, nak. Ngadep ke depan lagi, ngadep ke depan lagi. Karena ini masih ada satu kelompok lagi yang belum, jadi kita tunggu sebentar ya. Yang sudah tolong jangan ribut ya, tunggu temennya dulu. Yang ujung situ jangan ribut. Yang situ jangan ribut juga. Sudah? Belum ya? Kan tinggal kelompok kalian yang belum. Jadi, Ibu memberikan pertanyaan ini untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian. Apa yang sudah kalian dapat dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, jadi jawaban kalian, Ibu rasa bisa, karena Ibu tadi sudah menjelaskan. Nah, untuk kelompok ini tunggu sebentar, karena bentar lagi, udah nomor 3. Nah, kita mulai dari kelompok ujung dulu ya. Dari kelompok ujung ini, siapa kira-kira yang bakal membacakan? Siapa? Siapa, nak? Nanti, bentar, tunggu sebentar itu. Sudah, nak? Tidak usah terlalu panjang, yang kalian pahami aja. Sudah ya? Kalau udah ngadep ke depan. Nah, jadi kalian masing-masing per kelompok ini sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mohon suaranya untuk disimpan terlebih dahulu. Tolong yang ujung dari tadi Ibu lihat suaranya disimpan dulu ya, nak, karena kita cuma sebentar, nggak bakalan lama. Jadi tolong disimpan terlebih dahulu. Ya, tolong ya. Yang ujung Ibu dari tadi ngelihat yang ujung, kalau mau ganti kali Ibu ngomong di depan. Oke, bisa diam?
Bisa. Karena kalian ada banyak ini. Kalau misalnya ibu mau bersuara lagi tuh nggak bisa. Bakalan kalah dengan kalian. Jadi mohon kerjasamanya untuk diam terlebih dahulu. Oke, bisa ya? Jadi dari kelompok ini dulu, ibu pengen kalian membacakan hasilnya. Siapa perwakilan dari kelompok ini? Nah, sudah. Biar dia yang baca. Yang lain tolong diperhatikan. Kalau bisa tidak diperhatikan, nanti ibu suruh ulangi. Yang belakang, bisa? Bisa ya? Berdiri, nak. Iya, sangat berpengaruh. Nomor 2. Tepuk tangan dulu. Jadi bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1 ya, Ibu Sumbu 1 ya, karena di ujung Ibu Sumbu 1, kelompok 1 bagus sekali jawabannya. Selanjutnya kelompok ini siapa yang akan membacakan? Nah, silakan berdiri. Gak apa-apa. Yang kedua. Jika hal ini terjadi pada teman Anda, apa yang sebaiknya dilakukan ketika mengetahui salah satu teman dekat Anda mengalami proses itu? Saya akan menelpon teman saya sampai kembali percaya diri lagi dan spesifik lagi. Bagaimana cara Anda tidak lanjutkan? Banyak-banyak hal bersyukur, percaya diri, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan mendekatkan diri pada Tuhan, dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Bagus ya jawaban dari kelompok 2, tepuk tangan dulu. Cukup. Nah, kita lanjut dulu ke kelompok ketiga. Siapa yang akan membacakan? Nah, silakan berdiri. Apakah perasaan insecure benar-benar berpengaruh pada diri seseorang? Menurut kami iya, karena bisa mengganggu mental seseorang karena selalu memikirkan hal itu. 2. Jika hal ini terjadi pada teman dekat Anda, apa yang sebaiknya dilakukan ketika mengetahui salah satu teman dekat Anda mengalami perasaan insecure? Memberikan penyadaran atau motivasi agar lebih percaya diri lagi. Bagaimana cara agar kita terhindar dari sikap insecure? Banyak-banyak bersyukur dan jangan terlalu fokus dengan apa kata orang-orang yang menjelekkan kita. Jadi jawabannya bagus juga ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk kelompok terakhir silakan siapa yang membacakan? Jangan saling tunjuk. Kelompok lain nggak ada yang saling tunjuk, silakan. Ini Bang, yang ini Bang. Gak apa-apa nak, karena kita durasi ya. Ayo silakan berdiri karena durasi. Yang lain tolong didengarkan dulu nak. Apakah perasaan itu benar-benar pada diri orang? Ya, sangat berpengaruh karena menyebabkan depresi, frustasi. Yang nomor dua. Jika hal ini terjadi, apakah teman dekat Anda? Apa yang sebaiknya dilakukan ketika mengetahui salah satu teman dekat Anda mengalami perasaan semangat dia dan dia kurang percaya diri. Nomor 3. Bagaimana cara Anda bisa terhindar dari sikap itu? Percaya diri, terus syukur dan selalu menerima kurang diri sendiri. Nah, tekan dulu.
Jadi jawaban dari kalian semua itu bagus sekali. Yang pertama, apakah perasaan insecure benar-benar berpengaruh? Tentu saja. Kalian sudah bisa melihat kasus dari Suli tadi. Dia kenapa? Nah, itu gara-gara dia insecure. Jadi sudah jelas bahwa perasaan insecure itu mempengaruhi diri seseorang. Yang kedua, jika hal ini terjadi pada teman dekat Anda, apa yang sebaiknya dilakukan ketika mengetahui salah satu teman dekat Anda mengalami perasaan insecure? Tadi jawabannya ada yang bantu nge-support, Bu, supaya dia tidak insecure lagi. Bukan bantu nge-support biar insecure terus ya, bukan. Tapi bantu mereka supaya dia terlepas dari insecure. Itu merupakan salah satu cara kita untuk membantu teman kita lepas dari insecure. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara agar kita terhindar dari sikap insecure? Tadi ada yang jawab, selalu bersyukur, Bu, selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tidak membandingkan diri sendiri. Nah, itu benar ya. Jadi agar kita tidak merasa insecure, kita harus selalu bersyukur, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan kemudian selalu menerima kelebihan dan kekurangan dari diri kita sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, ada yang bisa bantu Ibu jawab kesimpulannya dari materi yang sudah Ibu jabarkan hari ini? Coba Kevin dari tadi pengen bicara tapi nggak sempat. Coba, apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Jangan insecure dan jangan lupa bersyukur. Nah, kata Kevin, jangan insecure, jangan lupa bersyukur. Nah, yang cewek, coba satu lagi yang cewek. Ini siapa namanya, Nak? Coba Nak sebutkan apa yang kamu dapat hari ini. Hikmah yang kamu ambil dari ini. Kalau Kevin tadi kan jangan insecure, tapi bersyukur, Bu. Kalau kamu? Temannya jangan digituin ya. Gak apa-apa, sebut beda. Gak apa-apa, sebut aja. Nah, bersyukur ya katanya. Satu lagi, cewek. Nah, Sabrina lagi, coba Sabrina. Kita tidak baik diri kita sendiri, kenapa dengan itu kita beri percaya diri dan selalu mendekatkan pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita terhindar dari insecure. Bagus ya, jadi kata Sabrina tadi, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan selalu bersyukur dan selalu menerima diri sendiri. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi Ibu rasa klasikal hari ini selesai. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti layanan klasikal hari ini. Tapi sebelum kita tutup secara full, Ibu pengen kalian mengungkap kesan-pesan. Satu orang aja. Kesan-pesannya. Kesan itu kayak, kayaknya layanan klasikal ini menarik, Bu, membantu saya mendapatkan informasi. Kalau pesan dari materi kita hari ini untuk kita selalu bersyukur. Nah, itu contoh. Angga mau? Kalau mau boleh Angga yang menyebutkan kesan-pesannya. Coba dengar yang lain. Coba sebut aja. Kesannya menurut Angga gimana layanan klasikal hari ini? Kesannya baik. Jadi tahu insecure itu apa ya? Bagaimana cara mengatasinya, akibatnya apa. Nah, kalau pesannya untuk Angga dan teman-teman yang lain. Jangan lupa makan. Benar, kalau nggak makan mati kita. Tapi pesannya untuk ini, tentang materi hari ini. Jangan lupa. Nah, jadi jangan lupa bersyukur. Oke? Kita tutup layanan klasikal pada hari ini. Tapi bantu dulu yang mimpin doa untuk penutupan. Angga lagi. Boleh. Tolong yang benar ya, kita baca doa. Nah, baiklah, jadi Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak semuanya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk kita semua, jangan diri sendiri ya. Dah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong.